Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita percaya bahwa hari ini kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Dan tentu saja menjelang hari Pentakosta, kita terus diperlengkapi dan kita akan terus belajar tentang Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Johan Subianto. Mari siapkan hati, kita masuk hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap hati kami, menjamah kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
Yesus, Yesus, Yesus. How we worship you. Yesus, Jesus, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Shalom saudara, bersyukur kita berjumpa kembali hari ini. Salam warga kerajaan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan untuk kami semua hari ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang manfaat buah roh dalam kehidupan. Sebelumnya kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, saudara, buah roh tidak mungkin dirintangi oleh hukum apapun yang ada di dunia. Jadi alangkah baiknya jika kita mempunyai paspor yang diterima baik di semua mancanegara. Demikian halnya dengan buah roh, yaitu buah Roh Kudus yang adalah paspor yang diterima baik di mana-mana. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Karena kita tahu bahwa kalau ada buah Roh Kudus di dalam kita punya sesuatu yang tidak bisa dihalangi, saudara, di dalam kehidupan kita oleh siapapun juga. Nah, apa manfaat buah roh, saudara, dalam kehidupan? Yang pertama, saudara, kita tahu, yaitu dengan buah roh berarti kita adalah milik Tuhan. Karena buah Roh Kudus berasal dari Tuhan, yaitu Bapa sendiri yang mempunyai kerajaan Allah. Otomatis Anda adalah milik Bapa, Sang Empunya kerajaan Allah. Kita tahu dahulu kita sebelum milik Allah, dikatakan dalam Yohanes, kau adalah milik daripada si iblis, saudara. Manusia jasmani kita, manusia roh manusia kita, saudara. Tetapi waktu kita memiliki Roh Kudus, kita adalah milik Bapa, milik Sang Empunya kerajaan. Manusia yang hidup berpusat kepada dirinya dan kedagingannya tidak akan bisa mengalirkan aliran-aliran yang hidup, saudara. Tetapi waktu kita memiliki Roh Kudus,
terpancar dalam kehidupan kita, yaitu terpancar aliran hidup yang luar biasa, yaitu daripada Yesus Kristus sendiri, saudara. Nah, saudara, yang kedua adalah saudara tahu bahwa setiap buah, ya, buah apel, buah jeruk, semua punya nutrisi di dalamnya. Ada berbagai macam nutrisi, rasa, saudara. Nah, saudara, nutrisi bisa bermacam-macam, vitamin, mineral, saudara. Demikian juga dengan buah Roh Kudus. Buah di sini adalah tunggal, saudara. Di dalam buah Roh Kudus ada 9 nutrisi, 9 rasa yang kita tadi baca, saudara. Ya, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri, saudara. 9 hal ini yang kita dapatkan, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita, saudara. Ya. Paulus tidak salah menuliskan hal ini karena konsep Alkitab mengajarkan di dalam satu hidup kita mengeluarkan nutrisi ini, saudara. Ya, tentu kalau kita mengeluarkan buah Roh Kudus, ya, ada rasa di sini, saudara. Hal ini mengandung arti bahwa buah Roh Kudus berasal dari dalam, tidak bisa ditambah dari luar. Ya, saudara dinikmatin oleh banyak orang. Ya, nah ini, saudara. Ya, belajar tentang kesetiaan, tetapi tidak lupa akan kesabaran. Belajar cinta kasih, tetapi tidak melupakan kesetiaan. Dan itu semua saling melengkapi nutrisi itu, saudara. Buah-buah itu melengkapi, saudara, membuat saudara, ya, apalagi dalam kondisi saat ini, di dalam kita memerlukan imunitas tubuh yang lebih lagi, masa COVID saat ini, saudara. Ya, buah roh ini akan melengkapi saudara, akan membuat saudara mengalami hal yang lebih lagi, imunitas saudara diperkuat, saudara. Ya. Orang Kristen yang baik mendasarkan perilakunya berdasarkan apa yang di dalam hatinya dan bukan menambahkan pribadinya dari luar, saudara. Kenapa? Karena buah roh itu sudah semakin melengkapi saudara. Ini manfaat yang luar biasa. Yang ketiga, apa manfaat buah roh, saudara? Tentu akan membawa relationship kita dengan manusia lain pada kebaikan dan dampak yang signifikan. Buah, kalau saudara tahu buah apel dari pohon apel, buah jeruk dari pohon jeruk. Demikian juga saudara, buah Roh Kudus berasal dari Roh Kudus. Dan itu buah Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memancar, akan membawa dampak buat orang lain yang ada di sekitar saudara, buat keluarga saudara, lingkungan saudara, di pekerjaan dan dimanapun akan dirasakan, akan dinikmati. Saudara, luar biasa. Ya, saudara akan dinikmati, saudara akan dirasakan. Dan setiap buah di dalamnya ada mengandung banyak biji, saudara. Dan biji jatuh dari buahnya dan akan berbuah kembali. Karena saudara bisa dinikmati, otomatis banyak orang akan merasakan saudara, menikmati saudara. Dan orang-orang itu pun akan kemudian melihat sesuatu yang ada di situ. Karena menyebut saudara dari buah pohon yang baik, yaitu Roh Kudus, dari Tuhan, dari Allah, dari kerajaan Allah. Orang akan mengikuti saudara karena melihat buah yang dapat dirasakan. Ya, ini saudara. Saya bersyukur kalau saudara-saudara menikmati menjadi ada buah Roh Kudus dalam diri saudara. Karakter saudara yang baik, karakter yang muncul, yang dinikmati oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain. Ya. Orang merasakan berada dekat dengan saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Orang bersyukur berada di dekat saudara dan ingin lebih lagi menikmati, ingin belajar dari buah yang baik itu, saudara. Saya ambil ilustrasi, saudara, yang terakhir. Ada orang yang mungkin merasa kesal, putus asa, yang kehilangan sosok ayah.
yang disebabkan mungkin karena perceraian, broken home, saudara. Dia menjadi tidak percaya diri, kehilangan sukacita. Dia merasa ya kehidupannya tidak ada arti, bahkan mungkin menjadi kering, dingin, saudara. Tapi sampai satu ketika, mungkin dia bertobat. Dia merasakan sesuatu yang luar biasa dari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia berubah. Dia merasakan Roh Kudus itu semakin memperkuat dia. Imunitas tubuhnya dari yang dia nikmati dari buah Roh Kudus itu, nutrisi yang dia nikmati bertambah, berkembang, saudara. Dan akhirnya Tuhan merestorasi hubungan yang ada, kehidupan dia. Dan mungkin hubungan dia dengan orang tuanya menjadi baik kembali. Dia menikmati itu, saudara. Dan akibat restorasi hubungan itu pun memancar terus keluar. Hubungan dia dengan orang lain, rasa percaya dirinya tumbuh. Rasa dia menikmati Tuhan dalam dirinya membuat dia semakin boleh berkembang. Yang tadinya tidak muncul, sekarang muncul. Nah ini saudara, mari saudara, nikmati buah roh itu. Biarkan roh Allah bekerja dalam diri saudara. Hidup dalam buah roh itu. Bersyukur saudara. Terima kasih. Allah menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih saudara. Puji Tuhan. Shalom.